Pemirsa, Ketua Bidang Hukum Internal DPP Partai Perindo, Christoforus Taufik, menilai penggunaan ganja untuk medis patut diteliti lebih dalam untuk keperluan kesehatan. Namun pemerintah perlu membuat aturan ketat supaya ganja ini tidak disalahgunakan. Kemudian saya ambil lagi di pasal 7-nya. Pasal 7 di undang-undang itu juga bilang, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya undang-undang ini sudah mengakomodir ya. Sementara itu, pemirsa, Guru Besar Farmakologi Universitas Indonesia Rianto Setiabudi sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan untuk melegalkan ganja bagi layanan kesehatan. Menurutnya manfaat yang ditawarkan ini belum seimbang dengan resiko yang mungkin akan timbul karena penggunaan ganja sebagai obat. Ia menilai masih ada beberapa kelemahan dalam studi-studi tersebut sehingga belum ada data yang cukup kuat untuk dijadikan dasar penggunaan ganja sebagai obat. Rianto menyebutkan adanya bukti bahwa suatu zat atau obat efektif mengatasi indikasi penyakit bukan merupakan satu-satunya dasar pertimbangan obat itu bisa diterima. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan pada malam hari ini. Masih ada Ibu Santi Wirastuti yang merupakan pemohon uji materi Undang-Undang Narkotika dan juga masih ada Komjen Pol Ahwil Lutan yang merupakan koordinator kelompok ahli Badan Narkotika Nasional. Pak Ahwil, Ibu Santi, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini. Masih debatable, masih pro dan kontra. Ibu Santi tentu tidak patah semangat untuk berjuang begitu ya. Kalau dikatakan juga tadi menurut Pak Ahwil bahwa memang masih ada celah, masih ada kesempatan juga. MK pun juga masih mendorong kaitannya dengan penelitian. Tapi kalau kita bicara penelitian tidak sebentar kan Pak Ahwil? Ya pasti nggak sebentar Pak. Hanya kalau bicara memang diperlukan, saya rasa ini Kementerian Kesehatan ini sudah mempunyai balai besar penelitian tanaman obat loh. Jadi tanaman obat. Marijuana ini kan dari tanaman. Jadi artinya kan ini sudah berdiri tidak lama setelah kita merdeka. Dan itu saya pernah ke sana, itu kalau dilihat monumennya diresmikan oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta waktu itu. Jadi berarti sudah lama sekali. Jadi ini adalah semua obat-obatan yang dari tanaman, jamu-jamuan kita semua lewat sana semua. Ya karena kalau nggak ada penelitian kan nanti kan sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Baik. Ibu Santi, ini memang tidak lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian begitu ya, sampai dengan akhirnya nanti mungkin kita tidak pernah tahu legalisasi atau diperbolehkannya ganja ini kaitannya dengan medis. Apa yang mungkin akan dilakukan oleh Ibu Santi dalam rangka mungkin penyembuhan kaitannya dengan Putri Vika begitu ya, yang sampai saat ini memang memang membutuhkan untuk pengobatan begitu. Apa yang akan dilakukan kira-kira Ibu Santi? Jadi sambil menunggu, memang saya tahu ya ini riset itu kan nggak butuh sehari dua hari, mungkin setahun 2 tahun kurang, kita nggak tahu ya. Jadi tetap saya juga mau melakukan pengobatan medis yang bisa saya dapatkan di Indonesia, yang legal, yang memang saya bisa peroleh di rumah sakit di Indonesia. Tetap saya melanjutkan terapi, akupuntur, fisioterapi, terapi bicara, okupasi terapi. Itu tetap saya lanjutkan. Jadi tetap kita melanjutkan hidup sambil juga kita menunggu dan mengawasi juga proses riset ini semoga berjalan dengan baik, dengan lancar, dan hasilnya pun sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu Mbak. Jika memang nantinya kita berandai-andai sedikit, tidak ada kata diperbolehkan atau tidak ada kata setuju mungkin dari pemerintah bahwa ganja ini bisa diberlakukan untuk pengobatan. Ya. Jadi setiap kemungkinan itu pasti ada ya, di mana-mana juga ada pro dan kontra. Saya siap dengan apapun itu, jadi saya nggak menutup dengan pro dan kontra, semua pasti punya pendapatnya masing-masing. Jangankan ganja ya, makan nasi aja pro dan kontra. Jadi apapun itu saya selalu tangan saya terbuka, karena saya juga sudah mencoba obat medis itu kan sudah 7 tahun Mbak. Jadi karena ganja medis ini saya belum mencoba, jadi kalau misalnya bisa secara legal dan accessible bisa kita coba di Indonesia, dan bismillah misalnya nanti cocok dengan Vika, mungkin dengan anak-anak yang lain, dengan penyakit berat yang lain, ya itu alhamdulillah. Misalnya pun tidak bisa, tetap tidak bisa legal kita dapatkan di Indonesia,
ya semoga pemerintah punya jalan tengah buat kami gitu. Jadi mengakomodir kami mungkin yang ingin pergi ke luar negeri untuk memperoleh pengobatan ganja medis, mungkin bisa dibantu untuk pergi keluar, atau misalnya saya ingin mendapatkan ganja medis di Indonesia, mungkin saya ingin membeli dari luar untuk membawa masuk ke Indonesia, pemerintah bisa memberikan saya surat kekuatan hukum untuk saya bisa menggunakan itu dan saya terlindungi oleh hukum. Jadi saya tidak akan melanggar hukum yang ada di Indonesia. Jadi saya nggak akan bertindak bodoh dengan membeli secara tidak legal, kemudian saya masuk penjara, anak saya bagaimana gitu. Jadi tetap Mbak, saya berusaha di jalan yang legal dan benar secara hukum di Indonesia gitu Mbak. Baik, saya coba ke Pak Ahwil. Pak Ahwil, apa yang mungkin Anda lihat begitu ya dari historical yang memang saat ini terjadi, apa yang dialami oleh Ibu Santi dan mungkin bagi warga lainnya, ibu-ibu lainnya atau keluarga lainnya yang juga mengalami hal serupa dari Ibu Santi. Tidak adakah mungkin wacana dari BNN kaitannya dengan ketika negara lain mungkin sudah melegalkan ganja kaitannya dengan kesehatan sebenarnya? Ini ya, saya yang pertama juga ya sangat prihatin apa yang dialami oleh Ibu Santi dan teman-teman ya. Ya, saya sangat prihatin memang. Namun kita ini kan dan juga saya sangat salut dengan tekad dari Ibu Santi untuk menyembuhkan anaknya. Dan yang lebih salut lagi saya adalah Bu Santi tidak mau melanggar hukum. Itu adalah yang saya betul-betul angkat tangan dan angkat topi itu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, betul. Terus kemudian begini, saya ingin mencuplik satu pendapat, tapi ini pendapatnya adalah ahli saraf ya. Itu Dr. Aris. Ini spesialis saraf. Beliau ini adalah dari organisasi epilepsi dunia. Jadi katanya epilepsi dunia saja belum sepakat untuk mengadakan ganja untuk kesehatan. Jadi beliau ini adalah juga pernah mengadakan suatu seminar besar, bukan seminar, simposium di Bali ya, yang dimotori oleh International League Against Epilepsy, ya, International League Against Epilepsy atau singkatannya ILEA. Itu tahun 2018. Simposiumnya di Bali juga sama, semua dokter yang hadir dari seluruh dunia itu belum sepakat ganja untuk obat epilepsi. Jadi ini adalah suatu kita kan kalau namanya dokter pasti mereka lebih percaya kepada evidence base-nya ya. Jadi kalau obat itu selalu melalui suatu proses yang panjang. Pertama uji klinik hewan, kalau misalnya udah berhasil uji klinik manusia, ya kan, sudah itu ada lagi nanti sebelum dipakai ada izin edar lagi dari Badan POM. Jadi kan sebetulnya ini kan maksudnya untuk apa? Untuk melindungi manusia supaya tidak salah itu. Ya, jadi kalau kita hanya dengar-dengar, wah ini kalau pakai ini sembuh, Kita kan biasanya demikian. Jangan dengan orang. Mungkin saya juga demikian juga. Ini kalau obat yang penurun panas, yang paling bagus paracetamol sekian gram. Padahal kita bukan orang pintar juga kan. Nah, mari kita tanya sama dokter. Ini harus dengan resep dokter ya. Kita baru beli lagi resep dokter kan gitu. Itu kira-kira ya. Jadi saya makanya mengambil pendapat tadi itu adalah Dr. Aris ini orang Indonesia dan spesialis saraf, dan beliau ini adalah ketua salah satu organisasi epilepsi dunia loh. Jadi ini kan berarti bukan orang-orang yang kaleng-kaleng nih, orang hebat ini kan. Makanya beliau juga termasuk yang diminta pendapat di MK. Baik, jadi sebenarnya apa saja sih memang yang harus menjadi perhatian begitu ya, baik itu mungkin bagi pemerintah atau mungkin juga bagi DPR begitu, kaitannya dengan jika memang ingin melegalisasi atau memberikan hak legal begitu ya bagi ganja ini, tapi kaitannya hanya memang dengan medis gitu. Jadi ya itu tadi, makanya MK memberikan suatu jalan. Dia juga tidak menutup habis kan. MK ini juga sangat bijaksana. Ini adalah wewenangnya pemerintah dan DPR. Jadi mungkin di sana nanti akan dibuat atau mungkin DPR ini kan bisa memanggil semua, bisa memanggil Kementerian Kesehatan, memanggil Badan Narkotika Nasional, memanggil siapa, ada dalam bentuk mungkin dia dengar pendapat semua kan dia bisa melakukan gitu. Nah, ini dengan pemerintah dan DPR ini pembuat undang-undang dan juga pembuat kebijakan-kebijakan. Undang-undang kita yang sekarang berlaku juga dibuat oleh DPR, ya kan? Yang buat kenapa? DPR ini adalah wakil-wakil pemerintah.
Jadi undang-undang ini juga adalah sebetulnya dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Wakilnya siapa? Anggota DPR kita yang terhormat. Nah, ini yang membuat undang-undang itu. Jadi undang-undang ini sampai saat ini kan masih sah berlaku, terus diuji, ya kan, di MK. MK mengatakan ini bukan wewenang saya, ya kan, dikembalikan kepada DPR dan pemerintah. Karena ini undang-undang ini tidak bertentangan juga dengan Undang-Undang 45 gitu. Baik, terakhir Pak Ahwil, adakah masukan dari BNN sebenarnya kaitannya dengan mungkin riset yang akan dilakukan nanti oleh mungkin oleh pemerintah begitu ya, oleh Kementerian Kesehatan? Mungkin kalau kita kan orang yang bukan badan kita ini adalah badan yang sebagai focal point yang mengurusi narkotika di tanah air. Jadi kita hanya mengurus penyalahgunaan narkotikanya. Jadi kalau pemanfaatannya kan ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Pertanian, mungkin kalau menanam, ya, macam-macam kan. Kalau mau ekspor ada Kementerian Perdagangan. Jadi kita ini kalau ini harus bekerja sama, kita nggak akan mungkin Badan Narkotika Nasional ini ngurusin semua, ya kan? Karena kita nggak punya tempat penelitian kita yang hebat, yaitu tadi Kementerian Kesehatan yang punya Balai Penelitian Tanaman Obat, ya kan? Jadi kita juga nggak punya tempat penelitian. Jadi harusnya kan penelitian ini kan sangat komprehensif gitu. Sebab kita hanya ngurusin yang sesuai diatur oleh undang-undang yang diatur itu adalah penyalahgunaannya. Jadi kita tidak mengurus dan tidak menyarankan untuk legalisasi ya. Jadi kita hanya mengurus yang penyalahgunaannya. Gitu, Oke, baik. Semoga tidak ada penyalahgunaan sebenarnya dalam penggunaan ganja ini nantinya. Baik, ya. Saya ke Ibu Santi. Ibu Santi, kalau boleh kami tahu sebenarnya kondisi putri Anda seperti apa saat ini? Jadi kondisi Pika itu 24 jam perlu bantuan orang, sama sekali belum bisa mandiri. Jadi apa-apa harus dengan bantuan orang lain, yaitu saya. Jadi saya berhenti bekerja, resign dari pekerjaan saya karena memang mau konsen untuk Pika. Jadi saya mengurus Pika tanpa ART. Jadi saya urus sendiri semuanya. Jadi dari mulai bangun tidur, makan, mandi, berpindah dari tempat tidur ke kursi roda, semua saya handle. Jadi memang Pika belum mandiri sama sekali, Mbak. Komunikasi juga masih satu arah. Baik. Berarti ada harapan yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada pemerintah maupun dalam untuk DPR mungkin kaitannya dengan perjuangan yang saat ini Ibu Santi dan kawan-kawan lakukan? Harapan saya sebetulnya tidak banyak ya, seperti orang tua yang lain, seperti ibu-ibu yang lain yang ingin melihat anaknya kondisinya sehat, membaik, stabil. Itu sudah cukup membahagiakan bagi saya sebetulnya. Tidak kejang itu sudah sangat bersyukur, karena kalau kejang itu saya sudah kayak hilang akal gitu. Jadi harapan saya ya semoga apapun itu nanti yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh para pemangku kekuasaan, pemegang kebijakan itu bisa membantu saya untuk memperbaiki kondisi Pika dan mungkin Pika-Pika yang lain. Jadi mereka juga paling tidak berempati dengan apa yang saya alami, karena tidak mudah, karena melihat anak yang dulu sehat kemudian tidak bisa apa-apa itu sangat menyakitkan. Jadi harapan saya terutama ya disupport aja, kemudian didukung, didoain, sudah alhamdulillah ya. Kalau pemerintah nanti ya terutama dengan kebijakan-kebijakannya mereka, Mbak. Baik. Apapun itu nanti kebijakan yang diberikan oleh pemerintah maupun juga nanti apapun masukan yang diberikan oleh DPR, tentu itu adalah yang terbaik. Jangan patah semangat, itu saja seperti pesan Pak Ahwil tadi begitu ya. Tidak patah semangat dalam semua perjuangan dan juga semoga juga menemukan hasil yang terbaik begitu ya. Salam kami untuk Vika. Ibu Santi, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di MNC News Prime. Pak Ahwil, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami di MNC News Prime pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Ahwil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kami masih akan menghadirkan narasumber lainnya ke hadapan Anda, masih terkait dengan legalitas ganja untuk medis. Tetaplah di MNC News Prime sesaat lagi.